Tidak sedikit pemula yang melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas alias mata tunggal. Ini masih banyak yang gagal. Karena kenapa? Ya karena tidak tahu trik dan caranya supaya sambung pucuknya itu menggunakan satu mata tunas itu bisa berhasil dengan sempurna. Baik, untuk itu saya akan memberikan triknya kepada teman-teman semuanya dalam melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas supaya bisa berhasil dengan sempurna. Ini ada mata tunas teman-teman, dan di belakang mata tunas itu ada bagian hasil pemotongan yang sudah mengering seperti ini. Nah teman-teman harus memilih interest seperti ini aja ya. Diusahakan seperti itu, yaitu di belakang mata tunas tersebut itu harus ada bekas pemotongan seperti ini yang sudah mengering. Jadi jangan melakukan penyambungan menggunakan satu mata tunas yang baru teman-teman, baru dilakukan pemotongan sebelum teman-teman melakukan penyambungan. Jadi kalau teman-teman melakukan penyambungan menggunakan cara seperti ini, diyakinkan untuk interest tersebut ini akan berhasil dilakukan penyambungannya. Namun jika teman-teman melakukan pemotongan terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan penyambungan, diyakinkan untuk sambung pucuk tersebut akan gagal alias membusuk teman-teman, dikarenakan belum sempat menempel sudah ikut membusuk seperti itu. Jadi syarat yang utama yaitu dalam melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas yaitu di bagian memilih interest. Dan untuk interest seperti biasa kita harus diambil dari indukan yang sudah pernah berbuah. Dan untuk tekstur dari interest tersebut harus berdaun tua dan berdahan sedang. Sini saya menggunakan silet untuk melakukan penyayatan dan sekaligus melakukan pembelahan untuk seedling atau batang bawahnya ini. Bisa dilihat untuk seedlingnya ini saya menggunakan seedling yang berumur hampir 4 bulan. Nah, tidak muda lagi teman-teman, ini hampir menjadi kayu ya, sudah agak mengeras. Dan saya akan coba melakukan penyambungan menggunakan seedling yang keras seperti ini. Dengan cara melakukan pembelahan agak menyamping sedikit, jangan terlalu bagian tengah ya teman-teman. Karena di bagian kambium tersebut ada di bagian pinggir ya teman-teman ya. Seperti ini, jadi untuk pembelahannya apabila menggunakan seedling yang agak keras seperti ini, yang agak menua, diusahakan agak bagian pinggir tersebut seperti ini. Dan untuk selanjutnya teman-teman juga harus persiapkan tali pengikatnya, boleh menggunakan tali apa saja. Di sini saya untuk tali pengikatnya menggunakan tali dari tali plastik ya, atau tali rapia. Jadi diikat dulu seperti ini. Ini juga tali rapianya bekas teman-teman. Cukup diikat pelan-pelan aja sementara. Nah setelah kita lakukan pengikatan, untuk selanjutnya saya akan lakukan penyayatan untuk interest tersebut. Cara melakukan penyayatan yang baik seperti ini teman-teman. Teman-teman lakukan penyayatan di bawah pinggir mata tunas ya. Seperti ini, harus mengenai bagian yang berwarna hijau atau bagian kayu teman-teman. Seperti itu. Lakukan penyayatan agak tipis sebelah. Nah setelah seperti ini teman-teman langsung tempelkan ke seedling tersebut dan posisikan antara sisi kiri dan sisi kanan, walaupun itu cuma sebelah. Apabila sebelahnya tidak menempel tidak masalah teman-teman, yang penting salah satu dari seedling dan interest itu antara kiri dan kanannya itu ada yang bertemu. Nah, cukup seperti ini. Saya tidak urusin yang bagian belakang, cukup bagian depannya saja. Jadi walaupun teman-teman melakukan sambung pucuk menggunakan satu mata tunas, apabila salah satu dari kulit interest tersebut ini tidak ada yang bertemu, sama saja teman-teman tidak akan bisa berhasil untuk melakukan penyambungannya. Lihat di bagian belakang ini teman-teman. Ini bagian belakangnya tidak menempel ya ke seedling seperti ini. Ini tidak masalah sama sekali teman-teman. Yang penting salah satu dari interest tersebut itu ada yang menempel. Jadi seperti itu teman-teman ya dalam melakukan sambung pucuk supaya bisa berhasil dengan sempurna. Walaupun teman-teman menggunakan satu mata tunas. Dan untuk selanjutnya karena ini sudah beres kita lakukan penyambungan, saya akan lakukan penyungkupan. Dan untuk penyungkupan tersebut
diusahakan bagi teman-teman pemula untuk mata tunasnya jangan menyentuh ke bagian plastik sungkup untuk entres tersebut, karena di dalam sungkup tersebut itu akan basah yang bisa mengakibatkan entresnya juga ikut basah dan berjamur, otomatis sambung pucuknya gagal. Jadi beginilah hasilnya setelah beberapa minggu saya melakukan penyambungan untuk sambung pucuk menggunakan satu mata tunas ini. Bisa dilihat dari bagian luarnya juga sudah kelihatan bahwa sambung pucuk ini masih dalam keadaan segar ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mata tunasnya juga sudah pecah tunas, dan untuk daunnya juga masih dalam keadaan segar teman-teman. Nah, kalau ada bagian tunas-tunas yang tumbuh seperti ini, teman-teman lakukan pelepasan atau pemetikan supaya untuk pertumbuhannya itu menunjuk ke mata tunas aja. Dan setelah ini, karena ini belum selesai kita lakukan perawatan, jadi saya akan lakukan pembukaan tali terlebih dahulu untuk bibit durian tersebut ini. Dan setelah ini teman-teman tidak lakukan penyungkupan kembali, namun kita hanya lakukan penempatan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Nah, untuk bagian penempelannya kelihatan teman-teman di bagian depan dan belakangnya sudah menempel seperti ini. Tadinya kita fokus di bagian depan, untuk bagian belakangnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk mata tunasnya juga sudah agak membesaran, tidak seperti sebelumnya kita melakukan sambung pucuk. Dan untuk bibit durian yang ini saya akan tempatkan di tempat yang full terkena sinar matahari secara langsung, melakukan penyiraman antara pagi hari dan sore hari secara rutin. Kalau bila perlu teman-teman melakukan pemupukan, boleh ya menggunakan pupuk apa saja. Nah teman-teman, untuk hasilnya seperti ini sekitar beberapa minggu setelah saya melakukan penyambungan. Ini semalam terkena guyuran air hujan, dan untuk pertumbuhannya bisa teman-teman saksikan ya seperti ini. Jadi kelihatan untuk bagian mata tunas teman-teman, atau tunas yang masih kecil seperti itu sebelumnya, sekarang sudah membesaran. Dan untuk bagian daunnya juga yang masih menempel, karena saya menggunakan seperempat daun, sekarang daunnya juga udah agak menuaan ya, dan tidak rontok sama sekali teman-teman. Karena kenapa? Karena kita tahu teknik dan caranya melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Jadi setelah ini teman-teman, semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa teman-teman praktekkan ya di tempat teman-teman dengan cara yang bisa berhasil. Dan dari itu semoga apa yang saya bagikan di video ini bisa bermanfaat buat sahabat semuanya dalam melakukan sambung pucuk untuk tanaman durian. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu luhur.